Pemirsa, baik poros Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto hingga kini masih menimbang-nimbang siapa sebetulnya sosok cawapres yang akan dipilih. Sosok cawapres akan menjadi amunisi suara yang penting bagi para calon presiden. Karena itu baik Ganjar maupun Prabowo sangat berhati-hati, tidak ingin salah memilih. Siapa sebetulnya yang paling berpeluang dipilih Ganjar maupun Prabowo, dan siapa sosok yang dapat mendongkrak suara keduanya? Saya akan mengulasnya bersama dengan peneliti Indikator Politik Indonesia. Sudah ada Mas Bawono Kumoro di sini. Mas Bawono, selamat malam. Malam, Mbak Sylvia. Baik, Mas Bawono, kita akan sambil berbincang ya. Ini akan mengulas survei dari Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei pada tanggal 25 Agustus hingga 3 September 2023 menggunakan metode multi-stage random sampling. Total respondennya ada 1.200 dan margin errornya lebih kurang 2,9%. Kita masuk ke slide yang pertama. Ini adalah tren elektabilitas dari cawapres. Jadi langsung 5 nama di sini kami urutkan. Dari yang paling tinggi adalah Ridwan Kamil di 23,3%, disusul Erick Thohir 20,3%, kemudian Sandiaga, AHY, dan Khofifah. Apa faktor yang membuat 5 besarnya adalah orang-orang ini, Mas Bawono? Ya, dalam survei kami selama beberapa periode terakhir, Mbak Sylvia, memang di posisi 3 besar terutama itu selalu konsisten ditempati oleh Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Dengan bergantian posisinya, kadang Pak Erick Thohir di atas nomor 1 gitu, dan Pak Ridwan Kamil nomor 2. Meskipun dari jarak secara statistik, jarak elektabilitas ketiga nama ini tidak terlalu signifikan secara statistik ya. Masih berdekatan dalam rentang margin of error 2,9% tadi. Nah, memang kalau kita lihat ada berbagai hal yang membuat ketiga nama ini terutama, dan juga nama Mas AHY, Bu Khofifah itu masuk di jajaran 5 besar. Pak Sandi misalnya, Mas Sandiaga Uno misalnya, karena punya pengalaman 5 tahun lalu sebagai cawapres running mate bagi Pak Prabowo Subianto, sehingga publik memandang Sandiaga Uno ini sebagai figur yang cukup pantas untuk kembali maju sebagai cawapres di 2024. Betul, dan sebetulnya di antara 5 ini hanya Sandiaga saja ya yang masuk dalam koalisi yang memang mendukung Ganjar. Sementara kalau kita lihat, Mas Bawono, AHY ini katanya sudah dicoret oleh Puan Maharani karena memang sudah Demokrat sudah bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Begitu pula dengan Ridwan Kamil yang katanya sudah dicoret karena Partai Golkar juga sudah mendukung Prabowo. Sehingga kalau kita lihat yang tersisa adalah Khofifah yang saat ini sedang namanya hangat diperbincangkan dan katanya diperebutkan, kemudian juga Erick Thohir. Tapi kalau kita berbicara 2 nama ini, Mas Bawono, dua-duanya ini sepertinya memang diperebutkankah oleh Ganjar maupun Prabowo? Iya, memang 2 nama ini 2 nama yang cukup menarik gitu ya, Mbak Sylvia ya. Pak Erick Thohir misalnya namanya tercatat dalam survei kami itu mulai melambung elektabilitas sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dan kemudian Timnas Indonesia juara di SEA Games beberapa bulan lalu. Jadi posisi sebagai Ketua Umum PSSI tersebut cukup mendongkrak elektabilitas Pak Erick Thohir, membuat awareness publik luas, di mana penggemar penggila bola di tanah air sangat luas, dan lintas usia, lintas partai dan sebagainya, membuat nama Pak Erick Thohir ini menjadi perhatian publik luas. Nah, Ibu Khofifah tentu saja karena beliau saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, provinsi kedua terbesar, terpadat terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, dan secara pengalaman di pemerintahan, Bu Khofifah ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Pernah menjabat sebagai menteri, kemudian punya kepemimpinan yang cukup baik dalam memimpin organisasi Muslimat NU misalnya selama beberapa periode. Juga akar kultural NU-nya juga sangat kuat gitu. Tapi yang menarik di sini, Mas Bawono, kenapa nama Mahfud MD yang juga digadang-gadang sebagai salah satu calon atau kandidat bacawa pres Ganjar itu tidak masuk? Ya, kalau dalam survei nasional memang Pak Mahfud itu tidak terlalu terlihat secara elektabilitas ya. Artinya dibandingkan 5 nama ini beliau masih di bawah elektabilitasnya, dan juga bisa juga dijelaskan bahwa Pak Mahfud itu kan tidak pernah menampilkan gitu ya
kecenderungan, keinginan untuk maju di 2024 gitu ya. Artinya itu juga yang mempengaruhi penilaian publik gitu. Tapi kalau nama-nama ini kan dipersepsikan publik misalnya memiliki partai politik dan juga memiliki tendensi, kecenderungan melalui pergerakan-pergerakan politik, komunikasi-komunikasi politiknya untuk maju sebagai salah satu kontestan di 2024. Baik, Tapi dalam konteks Jawa Timur, di survei yang kami lakukan belum lama ini juga, Prof. Mahfud MD masuk dalam jajaran 3 besar. Nanti kita akan ke survei yang soal khusus wilayah Jawa Timur ya. Tapi sekarang kita beralih dulu, Mas Bawono, ke tren atau cawapres paling pantas untuk mendampingi Ganjar. Tadi itu adalah tren secara keseluruhan ya, elektabilitas cawapres yang paling tinggi itu siapa saja. Tapi indikator juga memotret yang paling pantas mendampingi Ganjar. Di sini lagi-lagi urutan pertamanya adalah RK, kemudian Erick Thohir, Sandi, AHY, Kofifa. Lagi-lagi 5 nama ini ya, tidak termasuk tadi Mahfud MD. Nah, kalau Prabowo Subianto kita akan lihat di sini. Nah, ada variasi nama-nama, termasuk wajah yang kita lihat di sini ada Gibran, ya. Kofifa juga ikut masuk sama seperti di Pak Ganjar tadi. Erlangga yang memang satu koalisi dan masih ada nama Gus Imin karena memang mantan ini ya. Mantan. Apa yang membuat 5 nama ini dirasa oleh responden paling pantas mendampingi Prabowo? Ya, memang dibandingkan dengan nama-nama yang dilihat pemilih pantas mendampingi Pak Ganjar, nama-nama yang cawapres paling pantas mendampingi Pak Prabowo lebih variatif ya, lebih sedikit berbeda dari temuan di survei nasional gitu ya. Artinya ada nama Mas Gibran di sini karena kita tahu beberapa bulan terakhir misalnya wacana Gibran, desas-desus kabar bahwa sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk sebagai cawapres itu kan terus diperbincangkan di ruang publik gitu ya. Belum lagi ada misalnya uji materi di Mahkamah Konstitusi yang masih berjalan belum putus gitu ya mengenai batasan usia capres dan cawapres gitu. Jadi publik tentu saja melihat ini sebagai sebuah kemungkinan, sebagai sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi pada koalisi Pak Prabowo gitu. Kemudian juga nama-nama Erlangga, Caimin yang pernah menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo selama 1 tahun terakhir sebelum berpasangan dengan Pak Anies Baswedan gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Mas Bawono kita akan spesifik membahas soal Jawa Timur karena tadi sudah disebutkan Jawa Timur ini memiliki kepadatan penduduk atau DPT kedua terbanyak setelah Jawa Barat. Jadi banyak yang melihat bahwa Jawa Timur itu adalah penentu juga untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Siapa yang paling pantas dirasa untuk mendampingi Prabowo maupun Ganjar di wilayah Jawa Timur? Kita akan ikuti pembahasannya pemirsa sesaat lagi. Selain memotret atau melakukan survei nasional, Indikator Politik Indonesia juga melakukan survei spesifik kepada warga Jawa Timur. Jumlah respondennya ada 1.800 responden. Kemudian survei dilakukan dari tanggal 14 sampai 20 September 2023. Jadi masih cukup baru update. Kita akan lihat cawapres yang dipilih warga Jawa Timur. Saya tanya dulu, kenapa Jawa Timur spesifik sekali nih Mas Bawono? Iya, pertama Jawa Timur tentu kan dari jumlah DPT kedua terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat. Kemudian juga Jawa Timur merupakan kantung dari pemilih warga berlatar belakang Nahdliyin, Nahdlatul Ulama gitu ya. Dan itu merupakan ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam terbesar di Indonesia. Dan Jawa Timur juga dari segi preferensi politik maupun kultur lebih kompleks ketimbang provinsi lain misalnya Jawa Tengah yang cenderung seragam homogen. Dan kita lihat hasil-hasilnya ternyata yang menempati urutan pertama itu adalah Erick Thohir di 24,7, posisi kedua Kofifa 24,4, jadi hanya selisih 0,3 saja ya antara Erick Thohir dengan Kofifa. Kemudian ada Mahfud MD, selanjutnya Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan ada Gibran Rakabuming Raka. Mungkin saya tanya dulu, kenapa ini Erick Thohir yang menempati urutan pertama? Karena yang saya dengar sebetulnya selama beberapa waktu itu Kofifa selalu urutan pertama. Ya, memang Pak Erick Thohir ini sebagaimana temuan di survei di nasional tadi, Mbak Zilvia, memang Pak Erick Thohir ini namanya seperti tadi saya sampaikan, mulai melambung ketika menjabat Ketua Umum PSSI. Dan itu kan mengundang atensi dari publik luas yang lintas provinsi, lintas etnis, kemudian lintas usia, penggemar
penggila sepak bola gitu ya. Jadi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki tim sepak bola cukup beragam, cukup banyak penggemar sepak bola juga banyak di sana. Pak Erick Thohir juga memperoleh atensi dari warga Jawa Timur. Tapi memang secara statistik perbedaan antara Erick Thohir dengan Ibu Hovifah tidak signifikan gitu ya. Artinya Bu Hovifah juga bisa saja berada di posisi 1 sebenarnya gitu ya. Secara statistik beda 0,3 tadi. Dan Bu Hovifah kita tahu juga sebagai Gubernur Jawa Timur dan juga memiliki akar NU yang sangat kuat gitu. Jadi Bu Hovifah dilihat sebagai sebagai perwakilan representasi pemilih Jawa Timur yang akan maju ke gelanggang Pilpres. Oke, berarti kalau Ganjar ingin menang haruskah menggandeng satu di antara 5 ini atau 6 ini ya? Dan Prabowo juga haruskah menggandeng warga cawapres yang memang lebih banyak dipilih oleh warga Jawa Timur? Ya, Jawa Timur ini memang menjadi kunci ya. Kalau kita lihat juga di hasil survei di Jawa Timur ini, jarak elektabilitas antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu kan sekitar 10% saja. Artinya Ganjar Pranowo saat ini unggul sekitar 10% dalam simulasi 3 nama ya. Nah 10% itu apakah dilihat oleh PDI Perjuangan dengan koalisi pengusung Ganjar Pranowo sebagai jarak yang sudah aman atau masih rawan gitu. Kalau sudah aman mungkin Pak Ganjar bisa mempertimbangkan atau koalisi PDI Perjuangan bisa mempertimbangkan nama lain di luar tokoh di Jawa Timur. Tapi kalau jarak 10% itu dipandang jarak yang masih rawan untuk bisa dilampaui oleh Pak Prabowo, maka menggandeng Bu Hovifah sebagai cawapres dari Pak Ganjar itu adalah pilihan yang masuk akal. Oke, tapi bagaimana dengan Gibran? Kalau Gibran itu kan selama ini sosok dari Solo, Pak Ganjar juga Jawa Tengah, Solo sudah bagian dari Jawa Tengah. Gibran ini akan lebih menguntungkan untuk menjadi sosok cawapres baik buat Prabowo atau buat Ganjar Pranowo? Sebagai wali kota Solo, Mas Gibran tentu memiliki basis pemilih utama di Jawa Tengah dan Pak Ganjar sebenarnya sudah cukup kuat di sana dan dominan gitu. Berdasarkan survei-survei yang kita lakukan juga sudah sangat dominan di sana. Artinya memilih Gibran bukan pilihan yang urgen bagi Pak Ganjar Pranowo. Ya. Sementara untuk Prabowo memilih Gibran, apakah pilihan yang urgen? Pilihan yang cukup menarik untuk paling tidak misalnya menggerus suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Tapi apakah itu akan menjadi efektif atau tidak itu kan, dan juga ada faktor lain misalnya bagaimana keputusan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi masih harus kita nantikan jawabannya seperti apa. Ada banyak faktor yang bisa menentukan. Terima kasih Mas Bawono sudah berbagi bersama kami hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.